Halo guys, selamat datang di channel AS Game Dev. Di video ini gue mau lanjutin tutorial bikin game simulator di Unity 3D. Di part 3 ini gue mau kasih tahu cara gue bikin simulasi lalu lintas atau traffic. Kemarin kita sudah buat nav mesh untuk AI NPC. Di sini akan kita pakai lagi nav mesh itu untuk gerakin mobilnya. Jadi kita akan kasih nav mesh agent di mobilnya. Kemudian untuk target destination-nya, kita akan taruh di persimpangan seperti ini. Lalu kita akan buat script di sini, kita kasih nama vehicle target. Di script ini kita akan kasih public property yang isinya adalah array dari vehicle target selanjutnya. Jadi isinya bisa banyak, yaitu bisa lurus, belok kiri, atau belok kanan, yang nantinya akan kita pilih secara random. Kita tambahkan saja scriptnya di properties cube-nya, lalu kita akan duplicate targetnya sebanyak 3 kali untuk next targetnya, yaitu belok kiri, belok kanan, dan lurus. Kemudian kita di sini perlu buat script untuk mobilnya yang kita kasih nama vehicle AI. Pertama kita butuh state yang akan kita kasih defaultnya adalah idle. Kemudian kita juga butuh navmesh agent-nya. Jangan lupa di bagian start kita get komponen untuk navmesh agent-nya. Kemudian di bagian update pertama akan gue cek dulu state-nya apa. Kalau idle, gue akan mencari target pertama untuk dituju dengan menggunakan spearcase. Jadi spearcase itu analoginya seperti kamu ngelindingin bola sebagai sensor. Kalau bolanya mengenai target yang diinginkan, maka dia akan mengembalikan nilai true. Dan juga objeknya akan dimasukkan ke dalam variabel recaseHit. Spearcase ini butuh parameter posisi awal, diameter bolanya, arah yang kita kasih, transform forward yang artinya akan menuju ke depan mobilnya, outhit untuk mendapatkan objek hasilnya, jarak maksimum yang akan kita isi 100, dan layer mask untuk filter di layer mana spearcase ini akan bekerja. Kemudian kalau spearcase ini mendeteksi adanya target di depan, maka akan kita ambil objeknya dan kita masukin sebagai current target. Kemudian kita set navmesh agent destination-nya ke target tersebut. Dan state-nya kita ubah jadi moving. Kalau state-nya lagi moving, kita akan cek apakah mobilnya sudah sampai di target apa belum. Dengan cara cek remaining distance dan apakah sudah tidak ada path pending-nya lagi. Jika sudah sampai, maka kita harus beralih ke next target-nya. Dengan cara ambil variabel array next target dari current target, kemudian kita pilih satu secara random. Tapi kalau current target itu tidak punya next target, ditandai dengan next target length-nya adalah 0, maka state-nya akan kita ubah menjadi idle kembali. Di sini nilai layer mask 10 itu salah, yang benar adalah 1 kurang dari 10, jadi kita ubah dulu. Lalu kita tes dulu berjalan normal atau enggak. Kita bisa aja naruh-naruh semua targetnya secara manual, tapi bakal makan waktu lama. Jadi gue mau bikin spawner aja buat spawning targetnya di tiap-tiap persimpangan. Di sini gue bikin script baru yang gue kasih nama vehicle target spawner. Biar lebih gampang dimengerti, di sini akan gue jelasin pakai Microsoft Paint. Jadi kalau ada mobil datang dari arah bawah, maka dia akan ketemu dengan target yang di kiri bawah ini. Kemungkinannya mobil ini bisa belok ke kiri, ke next target ini, kanan, atau lurus ke atas. Kalau mobilnya datang dari atas, dia akan ketemu dengan target yang ini. Dan kemungkinannya akan belok kiri ke sini, ke bawah sini, atau belok kanan ke sini. Kalau mobilnya datang dari arah kiri, di sini gue pakai beda warna biar jelas, maka dia akan ketemu dengan target yang ini. Kemungkinannya bisa lurus ke sini, belok kiri ke sini, atau belok kanan ke sini.
Kalau mobilnya datang dari arah kanan, di sini gua pakai warna oranye, maka dia akan ketemu dengan target yang ini. Kemungkinannya bisa lurus ke sini, belok kiri ke sini, atau belok kanan ke sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita butuh 4 target dan 4 next target untuk sebuah perempatan. Jadi pertama di script ini gue butuh variabel public yang berupa array of string yang akan menandakan direction-nya. Jadi misalkan perempatan nanti kan ada 4 arah, kalau pertigaan cuma ada 3 arah. Kemudian di awal start ini gue bisa tambahkan loop untuk jumlah arahnya. Kemudian gue akan spawn target di masing-masing arah. Untuk spawning targetnya, di sini gue butuh prefab-nya, dan gue bikin sebagai public variable. Kemudian prefab tersebut akan gue instantiate di dalam loop ini. Kemudian gue cek arahnya untuk menentukan offset posisinya. Objek target yang diinstansiate tersebut akan gue masukin ke variabel yang gue namain kanan atas, kiri atas, dan kanan bawah. Kemudian gue butuh 4 game objek lagi untuk next targetnya. Di sini akan gue assigning variabel targetnya dari hasil instantiate. Kemudian gue instantiate next targetnya sesuai dengan arah jalannya kemana aja. Dan offsetnya gue sesuaikan biar objeknya berada di sisi luar persimpangan. Kalau udah, gue tinggal masukin next targetnya ke array dari next target dari masing-masing targetnya. Jadi contohnya di sini untuk target yang kanan atas, kemungkinan next targetnya adalah lurus ke next kanan bawah, belok kanan ke next kiri bawah, atau belok kiri ke next kanan atas. Di sini gue set dulu panjang array-nya dari next target adalah jumlah arah persimpangan dikurangin 1. Jadi kalau perempatan next targetnya ada 3, kalau pertigaan next targetnya ada 2. Di sini gue akan cek dulu apakah next targetnya 0 atau tidak. Kalau tidak 0 akan gue masukin ke array dan indeksnya gue tambahkan. Untuk target-target yang lain juga sama. Di sini gue akan copy paste dan gue edit sesuai target dan next targetnya. Langkah selanjutnya adalah menempatkan spawnernya di tiap-tiap persimpangan. Dan edit string array-nya sesuai jumlah arah persimpangannya. Kalau sudah, kita bisa tes run di sini dan kelihatan apakah spawnernya udah spawning target dengan benar. Setelah kita run, di sini nemu problem yaitu pas udah belok kanan mobilnya kan ketemu sama targetnya. Tapi target itu nggak punya next target selanjutnya, yang jadi akan jadi masuk ke idle state. Nah, harapan gue adalah ketika dia masuk idle state, dia akan melakukan speedcast lagi ke depan dan ketemu target selanjutnya. Problemnya adalah mobil ini kondisinya miring, jadi speedcast-nya nggak akan nemu target. Jadi di sini akan gue ubah direction speedcast-nya.
Jadi di sini akan gue buat sebuah variabel yang gue kasih nama direction, yang tipenya adalah vector 3, yang nilainya akan gue kasih dari transform.forward, atau arah ke depan mobilnya. Kemudian akan gue cek apakah direction X-nya lebih besar dari Z. Kalau X-nya lebih besar dari Z, gue pakai X-nya 1 dan Z-nya 0. Sementara kalau Z-nya yang lebih besar, gue pakai Z-nya 1 dan X-nya 0. Tapi karena di sini nilai X dan Z bisa negatif, jadi untuk nilai X dan Z-nya dari hasil pembulatan nilainya aja. Dan pengecekan if-nya di sini gue pakai nilai absolutnya. Kemudian di sini gue coba play ulang, dan ketika belok kanan dia udah bisa nemu target selanjutnya. Langkah selanjutnya di sini gue mau apply script vehicle AI dan navmesh agent-nya ke semua mobil yang ada di jalan. Kemudian gue play lagi dan sekarang semua mobil udah jalan. Tapi di sini kita nemu masalah baru yaitu pas persimpangan karena nggak ada lampu merah. Semua mobil nggak ada yang mau ngalah dan akhirnya macet di tengah persimpangan. Mirip di negara Wakanda. Jadi di sini kita mau bikin sistem lampu lalu lintas dulu, biar mobilnya bisa nyebrang di persimpangannya secara bergantian. Di sini gue bikin satu cube baru, dan akan gue kasih ke layer baru yang gue kasih nama red light block. Fungsinya untuk ngeblocking jalan biar mobilnya nggak bisa maju ketika lampu merah. Kemudian gue sesuaikan ukurannya agak gedean. Langkah selanjutnya gue akan tambahin coding di Vehicle AI untuk ngedeteksi blok ini dan berhenti. Jadi di bagian ketika state-nya adalah moving, gue akan melakukan raycase. Raycase itu kayak nembakin sinar ke depan. Kalau sinarnya ketemu objek yang diharapkan, maka hasilnya adalah true. Jangan lupa untuk parameter layer mask-nya kita kasih 1 kurang dari 11, yang berarti adalah layer nomor 11, yaitu layer red light block yang kita buat tadi. Kalau hasil dari raycase-nya true, maka kita akan membuat mobilnya berhenti dengan cara set is-stop pada navmesh agent-nya dengan nilai true. Dan sebaliknya kita set false saat nilai raycase-nya adalah false. Sekarang kita tes dulu play hasilnya seperti apa. Untuk tes satu buah blok berhasil. Selanjutnya kita tinggal spawn semua blok di masing-masing persimpangan. Kita pakai aja coding yang vehicle target spawner untuk spawning bloknya juga. Jadi kita butuh prefab untuk red light blocknya. Kemudian di akhir start method, kita akan buat loop untuk spawning bloknya. Mirip seperti looping untuk spawning vehicle target. Di sini gua mau bikin 4 variabel game object untuk nyimpen hasil instansiasinya, yang gua kasih nama RL kanan atas dan seterusnya. Yang selanjutnya tinggal instansiasi di loopnya aja dan masukin ke game object RL yang udah kita siapin tadi. Untuk RL kiri atas dan RL kanan bawah harus kita rotasi 90 derajat. Selanjutnya kita ingin membuat blok ini tidak aktif secara bergantian.
Untuk membuat efek lampu hijau. Jadi kita akan buat timer setiap 10 detik. Untuk memudahkan loop blocknya, maka game objek RL ini akan saya masukkan ke dalam array. Kemudian kita akan set game objek sebagai tidak aktif sesuai dengan indeks green light-nya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ternyata mobil yang di belakang nggak mau antri saat lampu merah. Jadi di sini akan gue buat ketika mobil berhenti di lampu merah, dia akan memunculkan red light block juga di belakang mobil tersebut, supaya mobil di belakangnya juga ikut berhenti. Kemudian kita harus apply prefabnya ke script vehicle AI di tiap-tiap mobil. Di sini gue pakai filter untuk mencari semua mobil yang punya script vehicle AI. Sekarang kita tes lagi gimana jadinya. Karena kelihatannya udah oke, langkah terakhir kita akan buat blok-blok ini dan vehicle target jadi nggak kelihatan. Caranya tinggal disable aja mesh renderernya. Dan ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian hasil akhirnya? Jangan lupa klik like dan subscribe. See you next time.